Oke, balik lagi di podcast kami misteri, di mana kita bakal ngomongin hal-hal yang mungkin masih menjadi misteri, banyak hal-hal yang mungkin orang itu perdebatkan atau pertanyakan, dan kita akan membahasnya dengan dalam. Di sini saya, Ari, dan juga ada Aldo. Oke, Edo. Kali ini, kalau berapa bulan yang lalu, Oktober itu sempat nih, aku sama Gary bahas tentang, konser musik dan juga kaitannya dengan satanisme gitu, dan Mhm, kita sekarang mau bahas, fokus terkait satanisme itu sendiri mhm gitu. mhm Nah, kalau misalkan di Indo itu kan, sebenarnya banyak cerita ya, mhm, desas-desus gitu tentang satanisme, terlebih, ada komedian Mongol, mhm, share pengalamannya kurang lebih, dia pernah menjadi petinggi dalam sebuah gereja setan seperti itu, dan sempat juga ada apa ya, panic tentang iya, satanisme gitu, tentang kasus kekerasannya gitu. Nah, kita kepengen tahu nih, lebih dalam gitu tentang satanisme sendiri secara unsurnya gitu loh. mhm. Nah, dari kamu sendiri kira-kira ada nggak yang sudah kamu itu, ada nggak sesuatu yang sudah kamu cari gitu tentang Mhm. satanisme sendiri gitu? Atau kamu sendiri cenderung orang yang takut tentang satanisme atau enggak? Kalau takut sama satanis sih kayaknya enggak ya, karena aku sendiri juga seorang ateis ya, jadi aku nggak percaya sama Tuhan, Mhm Satan, mhm dan mhm. ya makhluk-makhluk yang, apa ya, seolah-olah besar gitu, maha gitu. Nah, Mmm. itu sih kalau aku pribadi kayak gitu. Cuman kalau Mongol itu, kita ngomong ke Mongol kali ya. Iya iya iya. Kalau Mongol itu kan seolah-olah kan teistik, dia Mhm kan mhm. menyembah gitu kan, Menyembah setannya menyembah itu. setan. Nah, kalau habis itu tadi ada yang dikatakan panik akan setan gitu kan, satanic panic itu ada. Tapi itu dan itu sudah terjadi beratus-ratus tahun lalu bahkan, dan itu sebenarnya dilakukan sama gereja zaman dulu. Mhm. Gimana Dan tuh? jadi gini nih, kelompok yang ngatain, "Ini setan ini pengikut setan." Itu Wah. pasti selalu orang yang di luar dari grup satanis ini. Yang Mmm. juga belum tentu dia satanis. Lebih mengarah okultisme? Nah, okultisme ini, oh nih setan ini nih, dikit-dikit oh nih setan. Ah, biasanya seperti itu adalah gereja zaman dulu ya. Mhm Gereja itu mhm sifatnya seperti itu. Dan masuk-masuk ke tahun 70-an kan ada mhm. dari mulai lagu metal kan tuh. Ya. Nah, lagu metal nih jadi korban. Ah, ini lagu metal lagu setan yang ini. Habis itu mulai-mulai kayak mungkin masuk-masuk ke tahun 2000-an, ya kok itu yang Giri itu yang konser-konser setan ya kan. Mmm. Jadi ada rasa ketakutan gitu sama satanisme tuh, orang-orang tuh ada rasa ketakutan gitu. Cuman sebenarnya set satanis itu ada 2. Ada yang teistik, yang menyembah. Kalau yang teistik tuh gue juga nggak tahu sebenarnya gimana ya, menyembah Mhm. satannya mungkin setiap grupnya berbeda-beda gitu. Jadi susah untuk jelaskan. Tapi yang non teistik itu tahun 60-an itu ditemukan sama seorang namanya Anton LaVey dari Amerika Serikat. Dia lahir di Los Angeles, cuman dia pindah ke San Francisco. SF, heeh. Heeh, dia pindah ke San Francisco dan dia bekerja, dia ngakunya awalnya dia sebagai penjinak ini, apa ya, singa di sirkus, pindah Nah. singa di sirkus segala macam. Walaupun akhirnya karirnya dia sepak terjangnya menjadi sebagai fotografer di tempat-tempat pembunuhan gitu, kasus-kasus Mhm. polisi gitu, dia yang fotografi, dia yang foto-fotoin. Nah, dari situ dia merasa kayak, kok kayaknya Tuhan jahat amat ya kayak begini ya, bisa membiarkan orang tuh bisa terbunuh, Mhm. bisa orang tuh bisa merasa bisa diperkosa gitu. Dia merasa kayak, "Ih, jahat amat kayaknya," ya kan. Nah, dari situlah, nah tapi masalah dari kecil, dia tuh emang suka sama hal-hal yang okultis gitulah. Dia Mhm. suka-suka perdukunan, magic-magic. Nah, dicampur sama kejadian dia dewasa ini. Nah, dia membuatlah gereja setan ini. Nah, tapi gereja setan yang dia buat ini, itu sifatnya non teistik. Dia tidak menyembah setan. Bahkan dia tidak percaya sama Tuhan. Dia nggak percaya setan itu ada. Jadi alasan LaVey suka sama setan gitu, LaVey menggunakan setan sebagai simbol, itu alasannya apa? Karena LaVey itu merasa bahwa setan itu adalah makhluk yang membebaskan manusia. Contohnya, ya, kalau LaVey ini merasa bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk taman itu, kan saya ateis ya, saya Betul. lupa-lupa ingat lah kalau ini Taman Eden gitu kan, ini Iya. saya koreksi ya. Tuhan menciptakan manusia nih, Adam dan Hawa. Yes. Hakikatnya, Survei merasa kan hakikat Adam dan Hawa itu kan makhluk yang bodoh diciptakannya, karena tidak ada pengetahuan,
mereka telanjang kan. Betul. Mereka telanjang, mereka tidak sadar kan, mereka tidak sadar mereka telanjang, mereka tidak punya pengetahuan apa-apa. Tapi Luffy merasa yang membebaskan manusia dari penderitaan itu adalah setan, si ular itu. Si ular itu yang nyuruh dia makan buah pengetahuan yang baik Pengetahuan dan yang itu, heeh. Nih lu makan nih, lu kalau makan ini. Dimakan, akhirnya apa ya? Manusia mendapatkan rasional itu. Oh, gue telanjang nih, gue ini nih, gue itu nih. Nah, jadi dia merasa semua, kalau ini bukan saya sih, semua yang ada di dunia ini, semua yang kita ciptakan, kita bentuk, si peradaban kita, itu datang dari setan. Dia merasa kayak gitu. Lalu Lucifer atau siapa itu yang diturunkan dari surga tuh? Lucifer. Lucifer kan, yang ambisinya ingin melebihi Tuhan kan. Lebih ke arah dia itu diminta untuk menyembah manusia, tapi dia tuh ngerasa kayak ya enggak ngapain gitu Oh, loh. dia harus lebih tinggi gitu. Malaikat hakikatnya bukan untuk apa ya? Melayani manusia gitu. Oh, karena merasa gue di big yang lebih besar gitu. Yes. Oh, iya. Jadi ada ambisinya gitu deh kan. Betul. Nah, Luffy ini merasa bahwa setan itu hidup tuh gini nih. Lu kalau mau hidup, lu jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan tuh nggak ada gitu. Jadi lu harus mengikuti cara hidup setan. Yaitu dengan ya lu mengikuti ambisi lu hidup dengan sepenuh yang lu lakukan apa yang lu ingin lakukan. Lu lakukan apa yang agama-agama larang-larang gitu. Kan Luffy itu merasa bahwa agama itu menekan gitu. Dogma-dogma ini menekan misalnya jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kalau ntar lu dosa, ntar lu di neraka, ntar lu dibunuh, dibakar, disiksa. Luffy itu merasa nggak usah kayak gitu. Ya udah lu hidup aja. Setan, jadi dia nggak percaya setan, dia hanya menggunakan setan sebagai simbol. Nah, dia ini punya 9 bro, saya nyontek sini ya. Satu, setan mewakili kenikmatan, bukan pantangan. Nah, itu kan satu aja kayak gitu kan. Ya. Dia mewakilkan kenikmatan. Ya. Iya, dia mewakilkan kenikmatan gitu. Lu harus itu dengan kenikmatan sepenuhnya lu gitu. Dua, setan mewakili kehidupan yang vital, bukan mimpi-mimpi spiritual yang tak terjangkau. Lu hidup gitu, lu jangan mimpi nggak usah jauh-jauh gitu lu mikirnya, ya kan? Eksistensi kehidupan nyata gitu. Dan itu fokusnya ke hal-hal yang emang nyata duniawi dan ya udah yang sekarang itu ke kehidupan sekarang gitu. Iya, materialis sifatnya gitu. Perihal nanti ada kehidupan setelah kematian gitu tuh ya itu urusannya nanti gitu. Lalu setan wakil kebijaksanaan yang tidak tercemar, bukan penipuan diri yang hipokrit gitu. Jadi lu bijaksana nih, ya lu bijaksana, lu jangan kayak apa ya, rasionalitas yang kayak gimana ngomongnya ya, kalau yang ini ya. Bukan penipuan diri yang hipokrit, yang bohong diri gitu, pura-pura bijaksana gitu. Jadi lebih ke arah kalau aku sih mewakili kan dia bilang setan mewakili kebijaksanaan yang tidak ternoda. Jadi pure ya ada nggak sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa terukur gitu, ada datanya gitu, nggak cuma sekedar oh ya kalau orang beragama mungkin bilangnya faith gitu, keimanan gitu. Yang faith itu kan sesuatu yang kadang kita belum lihat nih secara nyata. Sedangkan kalau dia melihatnya ya udah kebijaksanaan yang lebih ke arah ada aspek rasionalitasnya lagi gitu, nyata, terukur, punya data segala macamnya kayak gitu. Ya mungkin gitu ya. Lalu setan wakil kebaikan bagi mereka yang pantas menerimanya, bukan cinta yang terbuang pada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau Yesus kan mengajarkan ya lu bantu semuanya kan. Yes. Nah itu kan banyak orang yang termasuk saya mikir juga kayak lu goblok banget, maksudnya gue ngebantu Hitler kan nggak mungkin kan. Nah jadi lu ini kayak ya lu harus tuh sebagai manusia lu harus membantu, tapi pada orang yang baik juga, jangan lu bantu Hitler gitu, kayak gitu. Kayak ngapain ya kita tuh coba ngebantu semua manusia ya, kita coba aja ngebantu pertama mungkin orang yang kita sayang gitu, atau orang yang mungkin punya apa ya dampak baik lagi buat kita gitu. Itu pemikirannya dari si statement satanik ini ya. Lanjut. Lagi-lagi kebaikannya untuk apa? Untuk kita. Lalu setan mewakili pembalasan, bukan memalingkan pipi yang lainnya. Maksudnya apa nih? Satanisme menentang ajaran agama yang menyuruh untuk maafkan tanpa batas. Lu jangan asal maafkan gitu loh. Lu kalau benci, ya lu balas gitu. Ya, itu sih anggapannya sih lebih ke arah aspek apa ya? Manusia itu sama kayak binatang, tapi yang kuat gitu loh. Nah, binatang mah prinsip hewani kan adalah bertahan hidup. Nah, ketika kita apa ya anggap aja kayak manusia primitif zaman dulu,
ketika ada perang suku segala macam ya kita nyoba untuk ya udah gimana caranya bertahan hidup ya kalau kita kuat ya hajar Aja aja iya, gitu. heeh. Aduh, lalu yang keenam ini ada setan mewakili tanggung jawab kepada mereka yang bertanggung jawab, bukan kebetulan pada vampir psikis. Psikis vampire, maksudnya apa nih? Layak untuk bertanggung jawab? Wah, itu saya tak tahu lah ya guys ya. Lalu, Apa ya? Bentar, gimana? setan mewakili tanggung jawab kepada mereka yang bertanggung jawab, bukan peduli pada vampir psikis. Dia harus bertanggung jawab pada orang-orang layak untuk bertanggung jawab. Oh, oke. Seperti ini sih, ya kita tuh ya kayak seolah-olah ya mewajarkan kehidupan manusia yang ya dia punya dosa segala Hmm, macamnya gitu. Ya soal nafsu, sombong, marah gitu itu hmm, hal yang manusiawi gitu loh. Karena ya memang pada dasarnya manusia itu nyarinya kepuasan fisik, hmm, kepuasan mental gitu, emosional gitu itu sih. lalu mana lagi nih? Oh, ini dia nih, setan mewakili manusia sebagai hewan lain, kadang lebih baik, seringkali lebih buruk daripada hewan yang berjalan dengan 4 kaki. Hmm. Karena perkembangan spiritual dan intelektualnya telah menjadi hewan yang paling jahat dari semuanya. Jadi dia merasa kita ini hewan paling jahat sebenarnya nggak sih? Mhm. Dan kita juga nggak lebih baik daripada anjing gitu. Lalu setan mewakili semua yang disebut dosa, karena semua mengarah pada kepuasan fisik, mental, Mhm. karena semua itu mengarah pada kepuasan fisik, mental, atau emosional. Dalam pandangan LaVey, banyak yang dianggap sebagai dosa oleh agama seperti nafsu, kemarahan, kerakusan, dan lainnya. Sebenarnya adalah bagian dari sifat manusia yang alami. Sedangkan kan kalau di keagamaan ya, kita tuh disuruh untuk menyangkal, akan keinginan kita, Iya, gitu. Nah, makanya ya makanya dia mengajarkan untuk ya lo hidup sepenuhnya yang lo inginkan gitu kan. ya udah Heeh, bebas-bebasnya lu aja bebas-bebasan gitu. itu Kalau aja lu gitu. pengen ini, ya udah lakuin, do gitu. Hmm. Lalu setan setan adalah teman terbaik yang pernah dimiliki gereja karena dia telah membuatnya tetap eksis selama bertahun-tahun. Paradoks itu. Karena apa ya, aku sih mikirnya ya, gereja itu, sering ya mengajarkan, eee, oh ya nggak semua gereja, beberapa gereja mungkin mikirnya, oh oh iya kamu harus taat sama Tuhan, kalau enggak masuk neraka atau Hmm, kamu bakal terus diganggu setan gitu. Itu hmm. kayak seolah-olah, gereja sendiri ya beberapa orang di gereja itu kayak memutlakan ada yang baik, ada yang jahat Iya gitu loh. ya, absolut gitu ya. Heeh, jadi Heeh. kalau misalkan, kita meniadakan si jahat, ya emang yakin si baik ini akan bertahan Iya gitu. ya, heeh. Iya betul. Aduh, jadi ya intinya apa, satanisme seperti itu. Nah gitulah hidup dengan sepenuh lu itu, lo harus melawan dogma-dogma segala macem, ya. Mhm mhm. Nah ini sih tentang si Levi gitu. Nah tapi, sebelum si Levi ini apa ya, hidup gitu, ada sosok lain namanya Aleister Crowley. Nah aku nggak tahu kamu pernah baca tentang, The Beast atau enggak? Dan dia itu sebutannya adalah, eee, The Triple Six gitu. I don't really know. Nah dia ini apa ya, pendiri agama Telema, ajaran spiritualitas yang berpusat pada prinsip do, what do will shall be the whole of the law. Lakukan apa yang kamu kehendaki, itulah hukum yang utama gitu. Hmm, Dan dia, nggak, sebelum mungkin ada Satanic Bible, dia itu bikin sebuah buku namanya The Book of Law. hmm, Ya konon katanya Levi pun juga terinspirasi sama dia gitu. hmm, Tapi dia, si Crowley ini cenderungnya memang, lebih ke arah okultis gitu. nyembah gitu ya. Dia itu lebih ke arah, mmm, me dia sempat pergi ke Timur Tengah gitu, Hmm, entah aku agak lupa antara Mesir atau mana gitu, dan dia itu belajar soal magic gitu. hmm, Magic sebagai bukan cuma sekedar performing arts gitu, hmm, tapi gaya hidup gitu. Eee, Dia sering dianggap melanggar norma sosial, habis itu juga menyebutnya sebagai manusia paling jahat di dunia gitu, karena mhm, dia banyak melakukan apa ya, eee, hal-hal yang kriminal hmm, seperti itu gitu. Nah, pengaruh besarnya dia punya gerakan spiritual modern termasuk Wicca, okultisme kontemporer, dan budaya pop gitu. hmm, Banyak musisi yang mungkin terinspirasi kayak The Beatles pun itu, ada beberapa karyanya dia merujuk ke si Crowley ini gitu, dan, ya banyak itu sih, dia itu jadi kayak fundamental dari satanisme walaupun dia sendiri, kayak kesannya agak berbedanya dengan Crowley. Crowley ini kan membebaskan individu ya sebebas-bebasnya gitu, hmm, hidup seperti Satan gitu. Tapi hmm, si Crowley ini, masih melihat, oh ya kita harus berfokusnya kepada si Satan ini hmm, gitu. Nah itu sih, itu yang mungkin,
agak perbedaannya gitu ya. Kalau misalkan aku memahaminya ya kayak Hmm. kita, belajar entah filsafat atau ilmuwan kadang kan, oh ya si A menginspirasi si B, si B menginspirasi si C gitu sih. Mhm. Nah, dan pada akhirnya ketika ya udahlah mungkin si Crowley ini menginspirasi, setelah sekian Mhm. tahun menginspirasi si Levi, Levi pun juga pada akhirnya kan, sudah meninggal kan ya. Enggak lah tahun 60 itu ya. Nah, Heeh. udah sekitar tahun 60, pada akhirnya pun juga, si gereja Satan ini pun sempat pecah gitu. Oh iya, Selain di heeh, SF kan ada heeh, di tempat lain ya gitu. mmm. Nah, coba seingat lu. Baru tahu itu. Udah habis itu saya Gasnya. Nah, Heeh, tapi sih, heeh, perpecahannya itu jadi mungkin, seingat seingat aku ya itu di antara anaknya Levi sendiri itu, ada yang kepengen apa ya, mengembangkan gereja setan ini tetap seperti teistik, ada juga mmm, yang ateistik gitu. Yang ada ateistik, ada yang pengen teistik juga mmm, gitu. Nah, itu makanya banyak berkembang. Aku kira sih awalnya ya, oh ya, gereja setan tuh ya satu gitu. mhm. Tapi pada akhirnya, oh iya ya sama seperti beberapa agama lain yang terpecah-pecah Iya, nih, ada yang alirannya teistik, beda-beda ada ya, yang iya, teistik heeh. gitu. Bahkan juga, Iya sih. mmm ada ya ritual-ritual kayak, memberikan simbol-simbol Baphomet kayak Mmm, gitu, itu kan, kayak menyembah banget gitu. Tapi mmm. ya ada juga ya udah kita kumpul gitu, kita meneguhkan diri kita yang, ateistik gitu ya, Mmm, meneguhkan diri kita kalau kita mau hidup, dengan penuh kebebasan mmm, gitu. Sedangkan kalau yang teistik itu, nyembah-nyembah Baphomet, aku nggak tahu apakah mmm, mungkin ya aliran gereja setan seperti itu yang masuk ke Indonesia yang mungkin, dikenal oleh Mongol mmm. gitu. Iya sih, saya juga nggak tahu, saya juga bukan orang satanis. Mhm, Heeh. karena kan kalau lewat ceritanya Mongol ya, itu kan satanisme yang mereka hidupin itu kayak orangnya pun jadi kayak sakti Iya, gitu kan. barbar gitu ya. Heeh, Heeh, entah misalkan, tahan peluru, tahan mmm. apa, bahkan juga bisa, teleportasi, itu kan kayak, wah udah bukan level manusia Heeh. lagi gitu. Untuk kekuatan apa tahu dah tuh. Nah, kita nggak Heeh, tahu tuh mhm, apakah, terinspirasi magic dari si sebelumnya si Crowley mmm, ini atau gimana gitu. Karena kan kalau mungkin yang ateistik, ya udah kita hidup aja sesuai dengan yang kebebasannya mmm. kita gitu. Tapi aku nih sebagai orang ateis nih ya, aku punya perspektif kayak gini nih, anehnya nih ya. Ini menurut aku nih, ini bukan saya entar gue dikira menghina Tuhan lagi nih. Entar gini nih, Tuhan menciptakan manusia nih, Mhm, ada manusia kan nih, mhm, lalu Tuhan memberikan aturan nih pada manusia nih, mhm, segala macam dibuat aturannya segala macam, lu jangan ini, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Oke, gitu misalkan ya. Habis itu dia ngomong gini, "Gua sayang sama lu nih, Tuhan mencintaimu, Tuhan memberkatimu, tapi kalau lu nggak nurut sama dia bakal masukin lu ke neraka, lu bakal dibakar, lu bakal dibunuh segala macam." Apakah itu kita mikir, berarti Tuhan bener sayang sama gue apa Tuhan maunya itu sebenarnya gue nih Tuhan bener sayang sama gue, unconditional love gitu ya, yang mhm, tanpa apapun gitu. Apa mhm, Tuhan tuh cuman mau nyiptain gue cuma buat nyembah dia doang sebenarnya. Kalau mhm, kalau gue nyiptain gue nih lahir ya, plak di bumi. Cuman buat gue nyembah lu. Kalau gue nggak nyembah lu, gue dibunuh gitu, disiksa. Saya mikir mmm, kayak gitu. mhm, Bukan menghina ya, cuman tuh hanya pemikiran saya doang gitu. mhm. Nah, Ya, mungkin ya ada beberapa hal yang teman-teman, entah ateistik, entah mereka pada akhirnya adalah bagian dari gereja setan atau mungkin, di luar gereja setan. hmm, Kalau Aldo kan tidak sampai apa ya, ikut satanik, iya saya bukan komunitasnya ya. saya juga bukan satanis sebenarnya sih, secara Mhm. fundamental bukan setan juga. Karena kan, Heeh, yang pasti kalaupun satanik, yang ateistik itu hmm, benar-benar, ya udah ngelakuin aja apa yang pengen lu lakuin. hmm, Pada akhirnya kan kalau semenjak aku mengenal Aldo ya, hmm, masih ada batasan-batasan yang Aldo lakukan gitu, iya, mengikuti aturan gitu, entah aturan, di sekolah, hmm, secara negara atau segala macamnya, masih ada hal-hal seperti itu. Nah, kalau aku sih melihatnya sebagai orang teistik ya. hmm, Ya mungkin mungkin ada beberapa gereja yang menekankan seperti itu, tapi iya, kalau, menurut pemahamanku sendiri yang cetek ya soal agama hmm, gitu, sebenarnya sih kalau Tuhan ngasih aturan pun, hmm, bukan supaya kayak dengan ancaman, "Oh ya lu bakal masuk neraka," gitu, tapi hmm. justru, bikin hidup lu itu, nggak tabrakan sama kehidupan orang lain, gitu sih. Kalau kalau aku ya memahaminya jangan sampai, eee, ya anggap aja Heeh, aku sih pakai filosofinya adalah, bermain musik apa,
kayak contohnya adalah bermain musik gitu. Kadang, Hmm. untuk menciptakan harmoni yang bagus, ada loh, tips-tipsnya gitu, Hmm. supaya itu, apa ya, permainan lu lebih harmonis gitu, menciptakan sebuah alunan yang Hmm. oke gitu. Karena, kalau enggak, ya bakal jadinya, mungkin nggak enak didengar buat lu, tapi juga mungkin nggak enak didengar buat orang lain juga Hmm. gitu. Nah, mungkin tujuannya Tuhan kasih aturan itu adalah supaya kita mencegah, terjadi hal yang buruk terjadi di hidup kita gitu. Hmm. Tapi ya balik lagi sih, perihal kalau kita diciptakan untuk hidup menyembah Dia itu, pilihannya kita semua gitu. Tapi Hmm. memang Tuhan kepengennya, eee, kalau lu sayang kalau Tuhan sayang sama kita, ya udah, Hmm. respons kita gimana nih? Apakah ya udah hidup sebodoh kita atau, Hmm. eee, mencintai Dia balik gitu. Hmm. Perihal nanti penghakiman, ya itu, biar jadi urusan Dia gitu. Karena kan ya, apa ya, ya kalaupun ada Tuhan ya, Heeh. entah dalam pandanganmu, ya itu kan ya urusannya Dia ya. Iya, iya. Kalaupun, kita hidup sekarang ya ada aspek tanggung jawabnya, Hmm. ya gitu. Jangan sampai kayak tadi itu terlalu buas kayak binatang gitu. Wah, serem banget sih itu Heeh, sih. heeh. Itu sih ya menurutku sih. Tapi ya balik lagi, ke teman-teman, gimana kalian, bisa apa ya, menjalani hidup ini gitu. Terserah kalian kayak gimana Hmm. gitu. Karena kalau aku sendiri ya sebagai orang teistik pun juga, bukan orang yang bakal kayak, oh ya nge-judge orang ateis itu Hmm. gini gini Hmm. gini, atau nggak mau berteman dengan orang Hmm. ateistik ya, ya layaknya manusia aja Iya, ya. iya. Heeh, Saya juga tidak membunuh kok. mhm. Heeh. Orang satanis saja juga maksudnya masih berteman dengan manusia pada Iya, umumnya gitu. heeh. Mereka pun bahkan, apa ya, kayak bikin, eee, donasi ke Hmm. orang-orang miskin, masih bikin, eee, donor darah Hmm. segala macamnya gitu. Ya nggak tahu darahnya masih bagus atau enggak. Tapi ya udah hiduplah, selayaknya manusia. Kalau kita beriman ya, semoga kehidupan kita sebagai manusia itu, benar-benar berlandaskan, oh ya kesadaran kalau kita dicintai sama Hmm. Tuhan gitu. Tapi yang LaVey ini juga tidak membunuh. Yang LaVey ini bahkan punya, kalau saya punya aturan, ya jangan menyakiti anak kecil, Mhm, jangan membunuh, mhm, jangan memperkosa, mhm, jangan membunuh binatang kecuali lu butuh makan. mhm, Jadi ya itu jangan menyakiti siapapun. Hmm. betul, heeh, Dan dia ada atau kata-kata yang paling saya suka di akhir-akhir ini, paling terakhir itu, kalau lu di sebuah teritori yang publik gitu, terbuka gitu, hmm, dan ada yang ngegangguin lu suruh dia berhenti, stop hmm, him. Tapi kalau dia nggak mau berhenti, destroy him, hancurin dia. Kalau hmm, jadi lu boleh ngancurin dia nih, kalau dia apa ya, seolah-olah dia, lu jangan ganggu gue dong, nggak mau diganggu. Lu hmm, jangan mendorong-dorong ini, lu jangan apa ya, hmm, mendorong hmm, kepercayaan hmm, lu ke gue. hmm, Lu bisa kayak kita kasih kesempatan buat stop ya. Kalau dia hmm, nggak mau stop, you destroy him. Destroy I don't know. mhm. Kayak gimana ya? Ya kan kita udah ngomongin baik-baik gitu ya Heeh, intinya heeh. ya, gitu. Begitu aturan LV yang saya suka ya guys ya. Ya guys ya. Ya sebenarnya pun ya sangat mungkin lah orang yang ngakunya bukan satanis tapi kelakuannya kayak setan. Nah, itu jangan Ah. sampai ya teman-teman ya. Oke, oke. Nah, itu aja sih yang mau kita omongin. Jadi buat aku sendiri, kita nggak perlu takut lah Hmm. soal satanisme. Kalau kita orang yang sudah punya Hmm. agama, ya tetap dalami hidup apa ya, dalami ajaran keagamaan Hmm. kita gitu dan lakukan kalau gitu. Kalau dari lu ada kesimpulan nggak? Kesimpulannya, jangan percaya satanisme yang kayak di film-film gitu, yang sacrifice Oh, human gitu, wah okkultis gitu, banget gitu ya? pokok bunuh-bunuh, wah gitu. It's fake. It's on Mhm, the media doang gitu. hmm. Itu doang sih. Oke, gitu aja, yang mau kita bahas. Sampai jumpa di podcast kami misteri selanjutnya. Hmm. Thank you, bye.